Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hikmat Alfitra dari Program Studi Manajemen Jurusan Ekonomi dan Bisnis Kelas J. Dosen pengampu Bapak Dr. Asnawi SPD MPD. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang PUBEI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. A. Pengertian ejaan. Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EED. Pada tanggal 16 Agustus 1972, Presiden Republik Indonesia meresmikan pemakaian ejaan bahasa Indonesia. Peresmian ini berdasarkan putusan Presiden nomor 57 tahun 1972. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menyebarkan buku kecil yang berjudul Pedoman Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan sebagai patokan pemakaian ejaan itu. B. Sejarah ejaan. Ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901, ejaan bahasa Melayu dengan huruf Latin yang disebut ejaan Van Ophuijsen ditetapkan. Ejaan tersebut dirancang oleh Van Ophuijsen dibantu oleh Tengku Nawawi Gelar Sultan Makmur dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini sebagai berikut. A. Huruf J untuk menuliskan kata jang, pajak, sajak. B. Huruf OE untuk menuliskan kata goeroe, itoe, oe moer. C. Tanda diakritik seperti koma ain dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmuer, akal, takpa, dinamai. Latar belakang. Pada tanggal 30 November 2015, Permendiknas 46/2009 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku karena digantikan oleh Permendikbud 50/2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Naskah PUBEI yang beredar di internet umumnya berbentuk PDF sehingga sulit untuk ditelusuri oleh mesin pencari dan dirujuk dengan tautan spesifik. PUBEI seyogianya tersedia dalam format HTML agar memenuhi kebutuhan tersebut. Pemakaian huruf. A. Huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf sebagai berikut. A. B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. B. Huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas 5 huruf, yaitu A, E, I, O, dan U. Keterangan. Untuk pengucapan pelafalan kata yang benar, diakritik berikut ini dapat digunakan jika ejaan kata itu dapat menimbulkan keraguan. 1. Diakritik E, dilafalkan E. Misalnya, anak-anak bermain di teras. Kedelai merupakan bahan pokok kecap. 2. Diakritik E, dilafalkan. Misalnya, kami menonton film seri. Pertahanan militer Indonesia cukup kuat. 3. Diakritik E, dilafalkan. Misalnya, pertandingan itu berakhir seri. Upacara itu dihadiri pejabat teras Bank Indonesia. Kecap dulu makan itu. C. Huruf konsonan. Huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas 21 huruf, yaitu B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Keterangan. Huruf Q dan X khusus digunakan untuk nama diri dan keperluan ilmu. Huruf X pada posisi awal kata diucapkan. D. Huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong, yaitu dilambangkan dengan gabungan huruf vokal AI, AU, EI, dan OI. E. Gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan KH, NG, NY, dan SY
masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. F. Huruf kapital. 1. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Misalnya, apa maksudnya? Dia membaca buku. Kita harus bekerja keras. Pekerjaan itu akan selesai dalam 1 jam. Catatan. A. Huruf kapital tidak dipakai sebagai huruf pertama nama orang yang merupakan nama jenis atau satuan ukuran. G. Huruf miring. 1. Huruf miring dipakai untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk dalam daftar pusaka. 2. Kata turunan. A. Imbuhan. Contoh: bergetar, bergelatar, dikelola. B. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, contoh: bertepuk tangan, garis bawah, I. 3. Kata ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap dengan menggunakan tanda hubung, contoh: anak-anak, buku-buku, kuda-kuda. 4. Gabungan kata. A. Majemuk. Contohnya: duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa, orang tua. B. Gabungan kata berikut ditulis serangkai, contoh: acap kali, ada kalanya, olahraga. 5. Partikel. A. Partikel la dan K. Contoh: bukanlah sepatumu itu, apakah dia sombong? 6. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Misalnya, Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. A. Singkatan yang berupa nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan titik. Misalnya, Dede Wirawan, S.com, Muhammad Yamin, SE, dan lain-lain. Penulisan kata serapan. Kata serapan adalah kata yang berasal dari bahasa asing atau bahasa daerah. 1. Penyesuaian ejaan kata serapan. Penyesuaian ejaan unsur serapan dilakukan dengan kaidah yang sudah baku. 2. Penyesuaian akhiran asing. Akhiran dari bahasa asing diserap sebagai bagian kata yang utuh.